Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa di sini yang masih sangat berharap sekali bahwa pandemi ini cepat selesai? Saya yakin sekali semuanya masih berharap bahwa pandemi ini cepat selesai. Maka dari itu, kita doakan sama-sama semoga virus itu cepat menghilang dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, normal kembali. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari grup 8 untuk mencoba memaparkan sebuah pembahasan mengenai manajemen kelas. Kepada Ibu Herani Trilestiana MSC yang kami hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan matematika kelas 4A yang kami banggakan. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk mencoba menyampaikan materi mengenai manajemen kelas. Namun sebelum ke inti dari pembahasan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di grup 8 ini ada 3 member. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adelina, dengan nomor induk mahasiswa 1908105007, dan ada 2 rekan saya yaitu Fahfurozi dengan nomor induk mahasiswa 1908105009, dan juga ada Nadia Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 1908105015. Saya di sini selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Untuk diskusi kali ini akan dibagi beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sesi penyampaian materi, dan yang ketiga yaitu ada sesi penambahan materi. Sesi yang keempat ada sesi diskusi, dan yang terakhir ada penutup. Untuk itu, marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai manajemen kelas, perlu diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa kami mempunyai 5 pokok bahasan penting yang akan kami bahas di pemaparan materi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian manajemen kelas, dan pokok bahasan yang kedua ada keterampilan dasar mengajar. Pokok bahasan yang ketiga kegiatan manajemen kelas. Pokok bahasan yang keempat ada faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, dan yang terakhir ada pokok bahasan kelima pendekatan manajemen kelas. Dari kelima pokok bahasan ini akan kami bahas semua, insya Allah semampu kami, dan memberikan yang terbaik bagi teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari manajemen kelas. Nah, dari pengertian manajemen kelas ada beberapa ahli yang mendefinisikannya, dan setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen. Karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian, dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi manajemen, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang di dalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah, dan juga dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.
ada beberapa ahli yang mendefinisikan manajemen yang berhasil kami dapatkan dari beberapa sumber, yaitu ada Encyclopedia of the Social Science, yaitu management may be defined as the process by which the execution of a given purpose is put into operation and supervised. Nah, artinya manajemen mungkin didefinisikan sebagai proses di mana pelaksanaan tujuan tertentu diletakkan, beroperasi, dan diawasi. Dan juga ada menurut Sujana pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Nah, hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan demikian, manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Nah, manajemen sendiri dapat diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan kelas sendiri diartikan secara umum sebagai sekelompok siswa yang ada pada waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama, dan dari guru yang sama pula. Dalam arti sempit, kelas menunjukkan suatu ruangan, bisa dikatakan dibatasi 4 dinding atau tempat di mana murid-murid belajar. Tiap bangunan sekolah dibagi ke dalam ruangan-ruangan bangunan yang menunjukkan ruangan kelas. Dalam arti luasnya, kelas dapat pula diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada murid-murid dalam suatu ruangan untuk suatu tingkat tertentu pada jam tertentu. Nah, dengan demikian, manajemen kelas dapat kita simpulkan ya definisinya, yaitu segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itulah mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Konsep dasar yang perlu dicermati dalam manajemen kelas adalah penempatan individu, kelompok, sekolah, dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, tugas guru sendiri seperti mengontrol, mengatur, atau mendisiplinkan peserta didik adalah tindakan yang kurang tepat lagi untuk saat ini. Sekarang aktivitas guru yang terpenting adalah memanage, mengorganisir, dan mengkoordinasikan segala aktivitas peserta didik menuju tujuan pembelajaran. Mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek manajemen kelas. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, dan tindakan selektif dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada jenis keterampilan dasar mengajar.
Jenis-jenis keterampilan mengajar terbatas, mempunyai rentangan dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang mengimplementasikan guru sebagai pusat keaktifan sampai kepada penciptaan situasi yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara optimal. Adapun jenis-jenis keterampilan mengajar yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan mengelola kelas. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Konsep keterampilan mengelola kelas yang dimaksud dengan keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Tujuan keterampilan mengelola kelas yaitu tujuan untuk siswa, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. 2. Membangun siswa agar mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. 3. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas-aktivitas kelas. Tujuan untuk gurunya: 1. Mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses belajar mengajar secara efektif. 2. Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetisinya dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. 3. Memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil atau ringan, serta memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi dan yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebihan atau terus-menerus melawan di kelas. C. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan, dan komponen yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, seperti memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu kegiatan manajemen kelas, meliputi 2 kegiatan yang secara garis besar terdiri dari 1. Pengaturan orang atau siswa. Pengaturan orang atau siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang kedua, pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas adalah kegiatan yang harus dilakukan siswa sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitasnya di dalam kelas. Pengaturan fisik kelas diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa sehingga siswa merasa senang, nyaman, aman, dan belajar dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik di sini meliputi yaitu ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, serta pengaturan penyimpanan barang-barang. Semua ini harus ditata rapi agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien.
Lalu yang kedua yaitu ada kondisi sosioemosional. Kondisi sosioemosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Kondisi sosioemosional tersebut meliputi yang pertama yaitu tipe kepemimpinan. Peranan guru dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Apakah guru melaksanakan kepemimpinannya secara demokratis? Semua itu memberikan dampak kepada peserta didik. Yang kedua yaitu sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Yang ketiga yaitu suara guru. Suara guru, walaupun bukan faktor yang besar, turut mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau malah terlalu rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa akan mengakibatkan suasana gaduh, bisa jadi membosankan, sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Yang terakhir yaitu pembinaan hubungan baik atau rapport. Pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa dalam masalah pengelolaan kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan baik guru dengan siswa, diharapkan siswa senantiasa gembira, penuh gairah, dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar yang sedang dilakukannya, serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Yang terakhir yaitu kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua siswa secara terbuka sehingga jelas pula bagi mereka, akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Di samping itu, mereka akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin itu. Kegiatan rutinitas tersebut antara lain pergantian pelajaran, guru berhalangan hadir, masalah antar siswa, upacara bendera, dan kegiatan lain. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pendekatan manajemen kelas. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan kesep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Dalam pendekatan ini biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam yaitu pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas.
Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Selanjutnya yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorism. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan yang ke-8 yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Pendekatan yang ke-9 yaitu pendekatan kelompok. Membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Guru yang berpegang pada pola elektik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini guru menggunakan variasi dari sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada materi manajemen kelas hari ini. Kami mohon maaf apabila selama pemaparan materi ataupun penyajian materi kami banyak kekurangan dan juga banyak salah-salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi. Dan juga kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah memahami, yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah ikut memperhatikan apa yang kami bahas hari ini. Semoga ilmunya berkah dan kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua diskusi berjalan lancar dan kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.